Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau main ke kebun joglo. Jadi ini tuh rumah, kebunnya luas, tapi dibikin juga ala joglo. Dan kita akan ketemu sama ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haruno Saleh. Usia saya 62 tahun dan saya pensiunan. Saya orang tuanya Nabil Azizi. Dan perkenalkan, nama aku Aziz. Saya anak bungsu beliau. Saya sehari-hari ngedesain sambil ngajar anak SD. Selamat datang di Kebun Joglo. Assalamualaikum Mas Aziz. Waalaikumsalam. Mas Apa kabarnya? Miftah, apa kabar? Mas Wicak. Saya Wicak Miftah ya. Nanti ketemu Mbak Miftah. Itu sering terjadi, tapi ya udah kita maafkan kali ini. Oke, selamat datang di Kebun Joglo, rumah keluargaku. Aku anaknya. Ownernya lagi di dalam. Oke, dan ini kan seperti apa Mas konsepnya? Karena dari luar kan kayak terlihat rumahnya kecil, tapi ternyata memanjang, tanahnya mengantong bahkan sampai 1000 ya luas tanahnya. Betul, kurang lebih di 1000 meter persegi. Jadi mungkin kita sebenarnya ini lagi di area carport nih yang emang agak memanjang. Di pinggir-pinggirnya di welcome-nya dengan tanaman yang berlayer gitu lah ya. Dan karena konsepnya kebun, ya mau nggak mau harus ada tanaman untuk menyambut sampai ke dalam juga tuh banyak ijo-ijo. Dan bahkan emang kayaknya hampir di semua sisinya ya Mas ya, nggak cuma di sini doang, bahkan yang di dalam dan bahkan nanti yang sampai di bagian dalamnya ada salah satu tanaman yang spesial juga ya Mas ya. Yes. Yang ada di sini di Bintaro ini jarang ditemukan sepertinya. Yaitu iya betul. Kakao untuk ya. Orang kota jarang lah. Jarang ya melihat itu ya. Buah coklat. Buah coklat. Oke, nah ini sebelum kita masuk Mas ke dalam. Karena ini kan juga udah kelihatan tadinya berarti ini adalah rumah di dalam komplek gitu ya Mas ya. Betul. Jadi di komplek kami hitungannya klaster tapi yang gaya 90-an gitu. Ya. Kami yang anggota keluarganya ya ada 5. Untuk rumah yang ukurannya cukup standar gitu ya di kompleks pinggir Jakarta, akhirnya membutuhkan ruang yang lebih besar untuk tumbuh lah gitu. Akhirnya jadi rumah awal ini ukurannya segini, tapi nanti ada lagi sisi dalam untuk yang memang muatnya lebih banyak. Oh, berarti tadinya ini rumah komplek, belakang itu ada tanah dijual gitu berarti ya. Terus kemudian diakuisisi, sekarang jadi rumah utamanya malah geser ke belakang. Yes. Waduh, ini menarik. Nah, kita lanjut ke sini nih Mas. Ini dari depannya juga udah, ini seperti apa Mas konsepnya? Karena menarik nih, dibikin emang kayak apa ya? Kayak gerbang doang ternyata ya dari rumah lama ya. Kalau gaya di gate tapi ada atap kecil gitu. Iya, ada atap kecilnya. Gaya ada Asia gitu. Sehingga memang sengaja untuk menyambutnya agak hangat gitu. Jadi dinaunginnya sama atap, kemudian ada tipis-tipis untuk ngintip yaitu, nah ini nih, ukiran dari logam, yaitu buah kakao atau coklatnya, gitu untuk para tamu-tamu yang mampir gitu. Oke. Tamu-tamu yang mampir berarti ini teman-teman yang lihat pun boleh mampir ke sini gitu. Boleh banget untuk kita belajar entah dari bikin coklat atau tentang apapun lah yang alami. Bisa mampir ke Kebun Joglo. Bahkan tadi di balik layar Mas Aziz juga cerita, ini kita udah sore-sore, tadi pagi ada ini ya Mas ya, satu grup TK ya. Ada rombongan dari sebuah TK. Jadi mereka emang kesini untuk ada apa aja tuh Mas berarti Mas di dalam? Kegiatannya kalau field trip sekolahan apa sih? Ya belajar untuk mengenai tanamannya, kemudian praktek tuh utamanya dan serunya. Lepotan kita tadi bikin coklat. Karena bikin coklat. Nanti kan kita lihat nih. Oke, nih juga ada tulisannya teras baca Kebun Joglo. Nah, ini salah satu rezeki kami alhamdulillah. Jadi ketika pas banget kami mengubah rumah lamanya menjadi sebuah pendopo terbuka dari Hotel Double Tree Bintaro ini mendukung kami untuk menambah-nambah inilah aksesoris dan juga mendukung untuk koleksi-koleksi bacaan di dalam yang nanti teman-teman bisa baca. Keren. Aku mencet dulu bel dulu ya Mas. Bunyi beneran kaget. Ntar dikirain tukang paket.
Oke, nah ini pas ketika masuk ke sini ternyata kita dibawa lewat kayak sebuah jalan gitu ya Mas? Iya, ini ceritanya. Memang sebenarnya lorong ini sudah ada sejak dulu, Oke. tapi akhirnya ya bedanya terbuka aja Karena jadi terbuka. bentuknya. Berarti ini pun kolom-kolom sisaan rumah lama yang emang tidak dibongkar Iya, betul. dan sengaja ya udah dibiarin aja gitu ya Mas? Dan sebagian ada yang ditambal lagi sih untuk memperkuat. Oke, berarti ini kita masuk ke area apa dulu nih Mas? Di sini sama kita ketemu. Halo, ada Mbak siapa? Ada kawan-kawanku. Sini dulu. Jadi Kak kebetulan Cahyo sama di Kak Dini. tim Kebun Joglo untuk beberapa acara, aku mengajak kawan-kawan spesial nih dari sini yang sudah bareng aku 3 tahun, namanya Kak Halo Dini. Kak Dini. Dan di sini ada yang baru setahun lebih dikit nih, namanya siapa Kak? Cahyo. Kak Cahyo, halo. Jadi teman-teman lagi nyantai, lagi ngapain sih? Lagi baca buku. Baca buku. Soalnya habis nyambut tamu tadi yang 20-an anak. 20-an. Jadi ini bersantai dulu gitu ya. Santai dulu aja sambil nunggu sore. Oke. Ini area nongkrong sambil baca-baca buku. Kebetulan banyak kan koleksi buku anak sih emang. Oh, oke. Karena emang salah satu yang sering berkunjung ke sini juga anak-anak juga gitu ya. Iya, betul. Oke, dan ini pun kalau kulihat tadinya ruangan lama dari rumah yang lama berarti Mas. Yes. Oke. Tapi menarik ya, bener-bener sengaja diekspos saja. Ini usuk kamarnya biar kelihatan yang dari kayu. Terus atapnya juga kelihatan. Dan kalau kita intip kaca-kacanya itu yang segitiganya memang diambil dari struktur lamanya tuh, kaca patrinya. Jadi rumah bawaan kompleknya. Jadi malah ya udah dipertahanin aja gitu ya Mas ya. Tuh. Ini- Tantangannya ya paling agak tampias dikit kalau angin. Iya sih kalau lagi hujan gede ya. Oke, dan itu di situ koleksi-koleksi untuk bukunya. Oh, ada poster juga nih Battle of Surabaya nih. Yes, dari buku juga sebenarnya sama film. Oke. Cuma lucu teman-teman di sini ada peta Indonesia, peta kakao Nusantara. Nah, coming soon ceritanya tapi masih on progress. Oke. Jadi kalau kita sedikit zoom in, Mm-mm. peta ini kan dari kertas nih disusunnya, tapi dilapis lagi. Corak-corak ininya itu kami kolaborasi sama pengrajin kertas daur ulang, nyampur bekas-bekas kertas. Coraknya ini dari biji coklat yang kering. Oh. Jadi cangkang-cangkangnya. Wow. Long project berarti. Tuh. Oke, kita lanjut lagi Mas. Ini untuk bawahnya emang sengaja dibikin dari batu koral tapi ada susunan batanya sepertinya ya Mas Iya, ya? betul. Menyerupai Bikin pola kayak spiral sebenarnya. Karena bentuk dasarnya persegi gitu ya. Jadi aksen ini biar lebih dinamis aja. Lebih sih, dinamis gitu. ya. Dengan campuran warnanya. Oke, menarik. Nah, kita lanjut lagi Iya, nih Mas, itu ke deh. sini Mas. Yuk, kita belok. Nah, ini kita ketemu sama kebun dulu ini berarti sebelum masuk ke rumah utamanya Mas. Jadi ini juga bisa dibilang kayak laboratorium untuk Oke. urban farming. Wih. Itu udah ada terong yang mateng tuh. Nah, jadi Oh, kami iya? ada area yang bisa dibuka. Tadinya ini dapur nih. Oh, tadinya Nah, sepetak dapur. ini. Mhm. Terus akhirnya agak diuruk biar agak tinggi diisi tanah dan si raised bed atau bedeng-bedengnya untuk nyoba lah. Ada anggur, ada kecombrang, ada rosemary dan lain-lain untuk sambil belajar sambil praktek untuk keluarga dulu sih, belum untuk umum gitu. Dan untuk dinikmati lah. Dan ini kita berada di persimpangan. Nah, Persimpangan persimpangan jalan. pertama. Oke, persimpangan pertama, masih ada persimpangan yang Ya, lainnya. ada lagi soalnya nanti. Ini kemana nih Mas? Ini kemana? Ini kemana? Kalau ke kiri, kami menggunakan jalur yang agak kecil ini untuk sebenarnya penggunaan servis sih. Jadi ada area toren untuk naruh material sisa untuk jadi pupuk kompos. Oke, dan kalau yang sebelah sini ke? Nah, sebelah sini kita menuju si rumah utamanya. Oke. Nah, tapi sebelum masuk rumahnya ternyata ini juga cukup rindang sekali area sininya Mas. Kayak dipetakan gitu nggak Mas? Ini untuk tanaman ini tanaman ini tanaman ini gitu. Nah, kebetulan kami dibantu oleh tukang kebun namanya Pak Darmin. Oke. Beliau sebenarnya lebih banyak eksperimen dan dibantu ibuku Karena untuk suka. pemilihannya lebih ke
Kalau manfaat itu kayaknya nomor 2. Tapi lebih ke estetika dulu sih. Jadi mainin tinggi rendahnya dulu, layering ya kan. Baru mungkin kalau ada manfaat bisa gitu. Makanya tadi pas Diambil. ketika kita mau masuk ke sini, si tanaman pedang-pedangan ini kayak nyambut gitu ya Mas ya? Iya, Jadi menaungi. gini ya, menaungi ya. Jadi Cakep, kayak- cakep, cakep. Gerbang. Oke, nah ini kita sampai di bagian persimpangan lagi. lagi deh. Ini berarti rumahnya ya Mas ya? Nah, ini rumah gaya joglo. Wah, ini rumahnya juga rimbun banget Mas. Bahkan ada tanamannya situ ya. Itu tanaman apa nanti. Mas? Yang ini nih Mas. Jadi gunanya untuk menghalau cahaya dan debu. Ini ada melati Belanda sebenarnya. Melati Belanda. Tapi ntar juga ada Belanda. kayak melati biasa gitu Mas. Maksudnya ada kembangnya gitu. Dia itu lebih ke wanginya justru tipis-tipis gitu. Tapi warnanya mah agak pink sebenarnya dia. Oh, oke. Kalau kita lihat Dan udah bener-bener menaungi ya dari fasade Iya, sininya ya. betul. Wah, keren, keren, tanpa keren. perlu gorden-gorden lagi di dalam. Dan sama ada pohon-pohon yang memang udah tinggi-tinggi lainnya ini. Nah, ini nih. Nah, Ini pohon apa ini, Mas? kalau tadi di jendela cuma ukiran, ini aslinya. Ah. Daunnya cukup lebar ini, lebih gede dari tangan. Oh, Dan iya sih. buahnya coba kita lihat agak ke sudut sini tadi. Mana ya? Tuh, ada yang udah gede tuh. Oh. Itu adalah kakao. Ini pohon yang usianya kurang lebih 5 tahun. Aku tanam sejak pandemi. Oh, nah ngomong-ngomong sejak pandemi, gimana nih Mas? Kayaknya ada latar belakang ceritanya pas pandemi. Kurang lebih tahun 2005 sebenarnya tuh Oke. sudah mulai pembangunan. Oh, berarti udah 21 tahun yang lalu. Memang dari awal dibikin ala-ala joglo gitu ya Mas ya? Betul. Dan didesain sama Pak Deku, saudaraku, yang tinggalnya nggak jauh dari sini, masih di area Bintaro juga. Beliau yang istrinya adalah seniman patung gitu ya, Oke. punya rumah dengan gaya yang sama, yaitu joglo Jawa. Beliau yang pernah sekolah arsitektur, akhirnya membantu ayahku atau adiknya untuk merancang si rumah 2 lantai ini. kalau suka dari tanamannya ini memang dari awal berarti ya direncanakan untuk punya lahan segede ini atau pas pandemi itu Mas? Nah, jadi sebenarnya orang tuaku itu sudah sangat suka alam dan tanaman dari ya pembangunan ini. Karena dia kalau berdiri sendiri gitu ya, tapi lahannya kering kan nggak matching Kurang. gitu ya. Nah, sebenarnya dari 2005 sampai sebelum 2010 sudah ditanamin dengan berbagai tanaman buah dan hias. Nah, pandemi itu lebih ke perubahan titik baliknya mengenai komunitas. Oh, oke. Alias cita-citanya di awal untuk bikin taman baca atau perpustakaan. Jadinya kami waktu itu mengubah teras-terasnya, keluarin koleksi buku, wah semua. Tanamannya lebih ke bikin adem, area komunitasnya untuk berkegiatan biar menyambut lah Jadi lebih manfaat. gitu. Nah, ini juga kelihatan berarti ini rumahnya Mas Aziz Tuh sama orang tua. orang tuaku. Tapi di sebelah sini juga ada rumah ini Mas ternyata. Nah, betul. Jadi kalau secara masa bangunan gitu ya, 2,5. 2,5. Tadi pendopo baca di bawah itu setengahnya. Terus 1 ada rumah tanteku. Oke. Gitu ya. Dihuni bertiga di dalam rumah tengah ini. Oke. Yang gayanya nggak joglo sih, tapi lumayan Menyatu gaya-gaya ya. yang menyatu. Menyatu gitu, juga agak sama alami alam juga. gini ya. Nah, jadi kalau teman-teman atau para tamu gitu yang berkunjung untuk belajar mengenai si kakao tadi, kita arahinnya ke sini. Oh, jadi nggak memasuki Tuh. area sini Justru ya. diajak berpetualangnya yang ijo-ijo dulu. Oke. Nah, sebelum ke situ aku pengen ngajak teman-teman ke sini dulu, Oke. Mas. Ini berarti ada kayak satu area terbuka gini biasanya dipakai untuk apa ini, Nah, Mas? si area pertemuan atau lapangan ini bisa dibilang multifungsi gunanya. Yang pertama, jemur baju kalau mataharinya lagi banyak. Yang kedua, ngasih makan kucing. Oh. Jadi kurang lebih ada 10 nyampe di sini. Oh, ini satu nangkring di situ Satu ya, Mas, ya? nangkring. Satu lagi di dalam banyak. Ada yang di teras juga. Nanti kurang lebih jam 5 tuh. Pada ini ya. Makan sore pakai ompreng juga mereka, MBG-nya. MBG. Nah, berarti kita balik lagi ke sini ya, Mas ya? Oke, boleh. Oke.
Oh. Ada pohon apa lagi di sini ya? Nah, ada pohon apa lagi tuh, Banyak Mas? deh pokoknya. Cuman yang menarik teman-teman, nanti kalian akan kaget deh. Ini udah aku kasih spoilernya dulu. Kita habis ini tuh kan nanti naik ke dalam. Tapi ketemu lagi di lantai 1 bagian sono. Ini kayak di Chongqing. Camping. Mas, kita boleh ke sini, Oke, Mas. kita bertemu di tengah lagi Widih. menuju teras. Nah, ini dia Nah. bagian teras rumahnya berarti Salah ya. satu dari dukungan teman-teman di bawah tadi, Kebun Joglo ini untuk kesetnya dari Ijuk untuk menyambut tamu yang lebih privat itu ke rumah Joglo ini. Jadi terasnya lebih adem mulai ya kan. Dan seperti rumah-rumah joglo atau rumah-rumah ala Jawa juga, dia pasti selalu punya teras yang emang buat bersantai gitu ya, Mas ya. Untuk menyambut tamu, bersantai kayak gini ini asik banget sih di sini. Kalau mungkin ada balai-balai yang lebar ya ini cukuplah yang agak klasik aja gitu furniture-nya. Cuman yang menarik juga ketika melihat ke atas ini, Mas. Ini kelihatan ada ringnya gini ya, ada usuknya. Nah, tuh. Terus plafonnya pakai anyaman bambu. Betul, jadi Wow. sejak dirancang memang kami pengen visualnya atau impresinya masih dapat alaminya juga. Jadi struktur atap sampai ke lapisannya itu ya kalau nggak kayu, bambu, ya tanah liat, genteng di atasnya. Oh, oke. Dan ini lok-lok kayu juga masih tebel-tebel banget ya, Mas ya. Betul. Kurang lebih di atas 80% tuh jati sih sebenarnya. Iya, yang kami pakai. Oke, oke. Dan ini pun di terasnya bawahnya pakai batu alam. Terus kemudian ini juga ada area untuk parkir ini ya, Mas ya. Parkir Untuk sepeda. Parkir sepeda nanti tinggal diangkut, udah deh turun ke bawah. Oke, naik oke, sepeda. oke. Terus masih ada tanaman-tanaman lagi dan sini pintu masuknya. Dan masuknya ke sebelah sini ada 2 lapis. Oke. Ini yang dengan kawat nyamuk. Coba gitu boleh ya. kita giniin dulu, Nah, Mas, biar boleh kelihatan. Oh, oke. Dan kami desainnya berulang karena ya gitu deh. Tiba-tiba dicakar kucing, tiba-tiba ketendang. Enggak sih, enggak gitu. Tapi ya gitu, jadi suka diganti gitu karena memang bentuknya yang lunak ini jadi gitu. Terus yang apa lapis keduanya yang di baliknya ini ya, Mas ya. Dan pakai ya, kayu ya? dan itu udah rapet pintu kayu. Oke. Terus juga seperti khas rumah joglo ada ukir-ukirannya dulu. Wih. Yang fun fact-nya adalah jadi sekalian didesain, sekalian survei untuk si ini gebyok ya, istilahnya gebyoknya. gebyok jatinya itu ngambil dari ya rumah pemilik lama juga di daerah Jawa Tengah. Oh. Jadi ini second-hand nih, Tapi- copotan. Tapi keren sih pas udah di sini. Dan ya di ukurannya dipasin tuh ada nama-nama pemilik lamanya tuh. 19 berapa tuh? Oh gitu ya ini. 19, 17 atau berapa sih? Oh iya iya iya. 67. Wow. Menarik menarik. Banyak sekali ceritanya. Dan ini boleh kita buka ya, Mas ya? Mari kita coba naik. Yuk, Nggak kita apa-apa. sekarang Kita masuk. langsung saja. Nah, Selamat datang di rumah joglonya. nah, karena udah di area sini juga sekalian dah. Ini ada foyer sekaligus mini gym ya, Mas? Ya betul. Jadi Wih. alas kaki kita rapetin ke sana. Di sini. Area sini kami pakai sebagai ya untuk workout yang simple-simple saja. Nah, ini mantap nih buat pull up nih. Teman-teman udah pada bisa pull up belum nih? Kalau jam segini cakep nih cahayanya nih masih Iya, dapet. ya. Tapi masih adem Masih juga ya, alami. Mas ya, pas di Betul. dalam sini ya. Oke, nah yang sini adalah area apa nih, Mas? Lanjut lagi untuk menyambut tamu ada area duduk Hmm. yang agak memanjang. Jadi ada yang satuan, ada yang sofa. Nah, teman-teman, yang area selanjutnya kita gantian dulu sama Miftah. Oke, dilanjutin sama aku. Tadi Oke. sampai mana nih Mas ceritanya? Jadi untuk menyambut tamu yang lebih hangat, justru lebih adem sih di sini. Iya benar-benar. adem Jadi banget. kita disuguhkan pemandangan yang agak tinggi Ini tinggi banget sih, untuk Mas, langit-langitnya. jujur. Sampai ujung sana tuh Karena berapa? nembus 8 ke- meter ada kali ya? Lantai 2 maksimal banget 10 tuh nyampe 10 Iya, ya? dari titik ini kita Bener-bener berdiri. Tinggi banget teman-teman. Nah, sebelum kita eksplor lagi untuk luasan bangunannya sendiri berapa nih Mas? Jadi dengan 2 lantai ini kurang lebih 300-an, lebih dikit 300-an. lah meter persegi. Oke. Kita lanjut ke area sini nih Mas. Ada apa? Kalau Ya, jadi di ujung pojok sini? ini sama juga untuk tamu yang menuju dalam. Ini untuk penyimpanan rak yang agak panjang.
gelas dan cangkir-cangkir yang cantik-cantik gitu loh. Iya, Kalau sumpah. ada tamu yang rame. Estetik banget. Terus ada satu kursi di sudut sini. Biasanya untuk apa nih Mas? Bisa buat baca, bisa buat bengong. Bersantai ya. Dan ini nyantai. dan ini tuh teman-teman persis di bawah tangga ya Mas ya. Yes, betul. Ini tuh. Lihat, kalau ini langsung kelihatan sampai atas pokoknya udah. Dan bener-bener adem banget sih aku ngerasainnya karena materialnya semua juga alami ya Mas ya di sini. Pemilihan warna juga nggak jauh-jauh Iya. dari yang alami. Coklat, terakota, ada hijaunya. Ini berarti kita naik ke atas nih Mas. Oke. Berarti ini kayak seperti split level ya kalau ini ya. Bisa dibilang begitu. Belum Bener. lantai 2 ya sebenarnya Belum. kalau ini. Oke. Boleh naik? Yuk, ke kita atas? naik. Yuk. Jadi Ada apa aja berarti kalau di atas ini Mas Anies? menuju tengah ini atau si split level ini, kami punya ruang TV, ruang keluarga yang diterangi si lampu gantung ini. Oke. Biasanya untuk ngumpul-ngumpul memang seru, iya. Jadi Di sini ya. kalau lebih rame lagi, udah tinggal kita geser-geser aja kan, enak tuh. Karena furniturnya memang loose semua gitu. Dan pemandangannya bisa langsung ke area makan. Lagi pada nyantai bapak ibu dan kakakku. Ibu bapak. Kemudian juga ada dapur di sebelah kirinya. Oh, udah deh, nanti di atas ketemu lagi si void atau lubang yang menuju lantai 2 tadi. Wah, rumahnya adem banget sih. Bahkan pas sampai di atas sini pun kita emang bisa ngeliat ke bawah semua juga ya Mas ya. Tuh, lumayan hampir 300 ya 180 derajat Iya ya. bisa terlihat lah. Karena open plan dan semuanya terbuka, jadi nggak ada sekat yang masif gitu ya untuk Betul. menutup. Yang dimainkan level dan ininya, view-nya. Iya benar-benar. Jadi kalau kita dari duduk sini ternyata view-nya ke sana gitu ya Mas ya. Tuh, agak serong ke TV. Agak sini ada hijau-hijau juga loh Tuh, di situ. arah luar. Adem sih rasanya. Terus kemana Iya, lagi dulu Tre. nih Mas kita? Nah, jadi aku akan ajak Mbak Miftah kayaknya justru ke salah satu titik yang kecil tapi luas. Nah, loh. Kecil tapi luas. Oke, kita geser sedikit ya. Kita menuju Oh lewatnya Pintu. sini nih teman-teman. pintu gaya Jepang Oh ceritanya. iya ini kayak gaya Jepang bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, nah, Wah. ini area laundry sebenarnya. Tiba-tiba udah di luar lagi gitu Mas. Tadinya menyatu dengan kamar Oke. yang memang menerus ke sebuah jurang. Wah. Area laundry dan sebagian untuk jemur juga. Jadi sambil nyuci, sambil ngadem, disimpan juga hasil setrikaan di dalam. Jadi jadinya satu area cukup ringkes gitu. Vibes rumahnya tuh adem banget teman-teman beneran. Waduh, kalau kayak gini tuh berarti udah ini ya Mas, berasa liburan ya Mas Tuh, di sekali. rumahnya. Nah, ini ternyata kalau kita kesini ada pintu juga Ya, menuju betul ke sekali. kamar. Mari kita coba masuk. Boleh. Ini kebetulan ya master bedroom, kamar utama gitu ya. Berarti aksesnya dari sini tadi tuh ya Mas? Cuma dari Bisa sini. dari luar atau yang pintu tengah tadi tuh. Oh, ada juga. Yes. Ini yang tadi kan ruang TV. Wah, ini luas sekali sih. Nah, ini kamar orang tua Kamarnya aku, jadi sendiri. memang Masya Allah. Isinya cukup sedikit, jadinya rasanya luas gitu. Iya, iya. Berarti ada bagian-bagian apa aja nih? Kalau aku lihat kan sini untuk kasurnya. Area tidur, ini area perintilan biasa kalau misalnya untuk kaos kaki kah atau bros-bros pin-pin gitu Oke. untuk hijab. Kemudian kadang di area sini untuk sholat gitu ya. Lalu di sini Sambil- tiba-tiba ada satu meja besar Satu untuk kerja ya Mas meja ya berarti di sini. melingkar untuk kerja dan menyimpan print-printan biasanya di bawah lampu. Belum selesai loh teman-teman, masih belok Dan- lagi ada. Masih banyak storage lagi ada. Iya. Ini koleksi kain kebetulan. Oh ini Kain berarti kayak walk-in Nusantara. closet gitu ya Mas ya? Bisa dibilang sebenarnya Ini lemari kah? cuma storage aja sih Kak. Oh. Iya betul. Nah, jadi storage koleksi kain-kain gitu. Wow. Yang untuk jangka panjang sih penggunaannya. Gitu. Disimpan rapi semuanya di balik sini ya. Kalau disebut walk-in closet, nah yang ini. Tapi ala-ala kampung jadinya.
Ih, seru banget sih ini. Udah deh, lemari biasa tapi ada di sebuah pojokan yang memang didedikasikan untuk pakaian. Udah. Jadi satu area tersendiri gitu Ini ya. milik ayahku yang kiri, yang sini ibuku. Udah Oke. gitu doang. Oh, ini udah dibagi dua aman ya Mas ya. Nah, masih ada satu Dan lagi. salah satu yang baru dipugar. Salah satu yang baru di-upgrade ini kamar mandinya. Ih, sumpah cakep banget sih teman-teman. Jadi kebagi dua, area basahnya dan area Wah. kering. Gitu. Mas, jujur aku tuh udah jarang banget sih nemuin rumah konsepnya kayak gini, kamar mandinya. Iya, Maksudnya di keren. tengah kota gitu. Jadi langsung berasa beda gitu dan agak merinding loh. Maksudnya saking, wah vibes-nya nemu lagi kayak gini. Bisa dibilang ya semi villa kali ya. Iya. Tapi asik Di sih, area adem dapur. gitu. Terus kebagi juga ya Iya. kalau ini untuk area keringnya gitu ya. Yes, tuh. Ini loh teman-teman, aksen-aksen bebatuannya ini loh mahal banget sih ini menurutku. Lucu kan? Tuh lucu banget. Udah deh, area penyimpanan simple aja dari jati Belanda gitu. Dan emang ada roda jadi bisa kemana-mana. Oh, jadi dia bisa digeser-geser ya. Betul. Terus di sini ada wastafelnya. Ada wastafel, Cermin. sederhana saja untuk sikat gigi sama cuci muka. Sama ini Udah. ya, untuk area basahnya ya, Mas ya? Terpisahnya dengan dinding ini untuk area shower. Dan ini ada pintunya kah? Berarti Nah, bingung kan? Jadi ini sebenarnya cuma frame aja oh, untuk meneruskan cahaya dia. oke. Si glass block ini dan juga ini ya frame jendela dari bongkaran juga. Jadi sebenarnya buat pemisah aja tapi nggak yang benar-benar tutup Yes, gitu ya. betul. Biar Karena dilanjutinnya bisa pakai ini teman-teman nutupnya. Betul deh. Tapi kalau yang masuk ke area sini kayak kerasa lebih modern gitu ya. Jadi kayak perpaduan banget nih. iya, betul. Jadi Cakep sih. lebih nyaman lah untuk waktu showernya. Ini konsep kayak gini nih teman-teman, langka teman-teman. Tuh. Oh, ada ininya juga ya, Mas? Ada buat dudukannya juga Ada ya. di dudukan situ. untuk kebetulan orang tuaku mulai butuh support untuk di kamar mandi jadinya biar bisa nyender. Udah sambil bilas. Jadi lebih nyaman juga gitu ya. Dan kalau ke atas tadinya itu cuma kawat nyamuk tapi dijadiin untuk kacanya agak burem biar kena cahaya alami dan Iya. juga ini deh. Jadi ventilasi juga ya dia di situ ya. Ada ventilasi dan juga kelihatan efek-efek cahaya dan daun-daun. Benar-benar. Jadi nggak gelap. Keren, Mas. Ada lagi kah? Itu dia. Kurang lebih ini kamar orang tuaku dan area laundry. Nah, kita nembusnya lewat sini untuk ke ruang utama tadi. Sret. Oh, jadi sebetulnya bisa lewat sini. Aksesnya ada 2. Kita kembali lagi. Boleh yuk. Silakan. Mari. Gak apa-apa, Bapak Ibu Kak. Atau kakak di sana mau nggak? Nah, kurang lebih ini membuat sebuah garis baru lagi nih di meja makan. Itu bisa memandang ke arah dapur. Iya Di benar. sisi sana, Beda lagi loh. ya kan? Jadi view-nya dapat semua ya di sini ya. Betul. Nggak bener-bener tertutup gitu ya, Mas ya. Jadi kurang lebih ceritanya ini tadinya dapurnya itu L, Mm-mm. gitu. Letter L. Letter L. Lalu? Kemudian diputuskan akhirnya jadinya kalau U kepanjangan, ya udah deh, jadinya kayak paralel gini aja. Sama depannya sini Betul, ya. sisi sini. Oh. Biar terang enak nih. Sah. Wih. Duh, Lampu. tapi ada sisa cucian. Berarti di sini buat sinknya. Ini untuk Betul. area kompornya di sebelah Nah, sini. kompor, walaupun masaknya masak-masak lucu aja di sini. Bukan yang masak besar. Oke, tapi Oh, tiba-tiba udah. tuh ada pemilihan warna yang menarik juga nih, Mas, untuk di kitchen Iya, setnya. Ini betul. ada concern tertentu kah atau biar ada warna yang lucu aja? Jadi bisa dibilang ini kitchen set adalah salah satu-satunya furniture yang benar-benar custom built in. Oke. Sehingga ya ketika itu kenapa kepikiran orange dan merah ya? Mungkin biar aksen kali ya. Jadi biar Tapi masih nyambung loh warnanya loh. secara psikologis kan dia bikin lapar ya. Iya, benar. Oranye, benar, merah, benar. kuning. Gitu. Iya, iya. Jadinya biar menggugah selera. Ditaruh di dapur lah gitu Iya, ya. betul. Oke. Dan dari dapur ini ternyata ada, ini berarti pintu juga, Mas ya? Betul. Jadi Bisa dibuka. akses berarti. ini sebenarnya 2 juga. Ada yang kawatnya. Ini gaya kampung juga nih tuh. Oh, bisa dibuka setengah gitu Bisa ya? setengah juga. Oke. Untuk salah satunya akses membuang
sisa-sisa makanan atau sampah-sampah lainnya lah. Jadi kan kami membuat pupuk kompos dari sisa bahan organik. Udah daripada kan biasanya suka bau, suka ada netes-netes apa gitu kan kalau bahan makanan. Udah seret langsung kita buangnya di luar. Jadi aksesnya dari sini. Tapi ini Dari ada pintunya tempat ini sampah. juga ya Mas ya. Betul, kalau malam Bongkarnya. langsung dirapetin. Ditutup. Nah, di bagian diningnya juga, ini tuh peletakannya asik banget loh Mas di sini. Seru Di kan? tengah-tengah. Iya, terus belakangnya tuh juga masih ini kan. Ada Iya, jendela benar. lagi, ada view Ada lagi view. gitu. Ijo-ijo. Dan bentuk melingkar ini sebenarnya baru ada 3 tahun terakhir kayaknya ya. Iya. Lungsuran juga ini. Yang fun fact-nya, beberapa perabot atau furniture itu lungsuran atau hibah dari saudara-saudara kami. Oh gitu. Ini lumayan nih, jati nih, Ini berat sih teman-teman. berat. Gak kuat. Bisa nggak ya? Ini ada fitur muternya nih. Oh iya. Aduh, macet. Nah, buat iya, bagi-bagi. benar, Aduh. benar. Jadi kalau misalnya makan kan ada menu apa aja Iya, nih, diputer-puter aja ya Mas ya. Nah, kita boleh kesini, Boleh. mungkin lihat Ini- pojokan. Ini apa nih berarti kalau di area Jadi kurang lebih karena kami lumayan sering hosting atau menyambut tamu, ini area penyimpanan juga. Tuh, dan juga ada toilet. sini? Nembus kemana? Oh Di toilet. pojok. Mungkin kalau kita lihat ke sini ada toilet mini lagi. Sekaligus shower sih. Lihat teman-teman, fungsional sekali. Dan tapi aku salvok sama ini sih. Ini dibuatnya unik banget peralihannya tuh. Kayak gelombang-gelombang gitu. Ada gelombang emang Iya, pokoknya jadi- biar gaya dah. Biar gaya kata dia. Oke, sekarang kita lanjut ke atas Yuk, kali ya. kita naik ke lantai atas. Nah, ini nggak ada railingnya, aman ya Mas ya? Karena nggak ada anak kecil kah di sini apa gimana? Jadi kurang lebih kami baru memasang sisi kirinya dulu. Oke. Karena kalau di sini kan masih bisa ketahan gitu ya. Hmm, Dan kalau di sisi atas kita bisa pegangan dulu ke dinding. kesini ya. Oke. Nanti kayaknya sih emang wajib ya akan ditambahin untuk sisi terluarnya juga. Berarti ini semuanya juga pakai full kayu ya Mas ya? Betul, dengan jati. Jati loh. Yang dilapis. teman-teman. Mantap. Ayo kita lanjut ke atas. Oke, kita sampai di aku bilangnya bukan lantai 2, tapi ya udah lantai atas gitu Lantai. aja. Gitu ya? Kenapa tuh Mas kalau boleh tahu? Nah, karena bukan nanti kayak lantai 2 ya? iya, bener sih. Karena kita levelnya tuh terlalu banyak dari bawah tuh. Oke, jadi kayak Gitu. beda-beda level aja ya? Yes, jadi- Karena nanti ada kejutannya. Betul. Sebelum kita menemukan kejutan, mungkin kita lihat ke sekeliling. Di lantai atas ini ada ruang tengah lagi yang memang sebenarnya fungsinya agak berubah-berubah. Misalnya bisa untuk tamu juga. Kemudian di sana ada layar proyektor. Suka ada ini pelatihan gitu oleh orang tuaku mengenai pendidikan dan keyayasanan lah gitu. Oke. Kemudian di sini ada koleksi buku lagi dan di atasnya ada lukisan Nah, ada lukisan yang cukup lagi. besar dan dari tahun 19 sekian dan juga nanti ke arah sana yang agak terbuka itu musola. Oh, ini musola ya? Tuh. Tapi emang walaupun beda-beda semua fungsinya ini, tapi di sekelilingnya ini emang pasti selalu ada bukaan ya, banyak banget. Akan selalu Bahkan ada. dikelilingin sama bukaan teman-teman. Ini semua ini pintu ya Mas ya? Yang tertutup itu harusnya bisa tuh dibuka. Pintu. bener. Ini jendela. Ini menuju area wudhu. Oke, Pintu sebenarnya pintu juga. bisa dilalui. Di sana juga terbuka semua. Oh, di situ juga terbuka. Yes. Semuanya terbuka. Tapi sebelum kita ke sana-sana, aku penasaran sama yang bagian sini. Nah, betul. Mungkin dari situ tadi pas kita naik langsung ketemu ada Oke, pintu ada pintu yang sebenarnya sedang ya? terbuka. Ha-ha. Kalau di rumah limasan atau joglo itu biasanya lebih plong kan. Iya. Nah, kami memanfaatkan si segmen-segmen ini untuk memisahkan jadi beberapa ruang. Salah satunya kamar tidur. Yang kebetulan selama setahun terakhir lagi kosong karena penghuni aslinya yaitu aku dan istriku. Itu tinggalnya nggak di sini, tapi ngontrak sekarang Oh gitu. di Jakarta. Jadi ini rencananya ya udah dikosongin aja kah atau? Dan untuk sekarang sih jadi tempat singgah kalau weekend atau kalau lagi mampir gitu. Tapi di sini juga apa namanya kelihatannya tertutup ya, tapi terbuka sih teman-teman. Karena di sini lagi-lagi ada satu Nah, jendela. menuju tetangga kalau ini view-nya. View-nya pun masih asri banget di sini tuh.
ngadep ke sana juga. Itu balkon ya Mas ya? Nah, mau coba ke sana, Boleh. kita agak melipir, nggak apa-apa deh. Permisi, Ini balkon permisi. ya berarti? Atau apa? Aku bukain dulu. Jadi dengan view yang lumayan luas. Wow. Nah, Bagus banget. nah mungkin aku kasih lihat salah satu fitur lagi. Fitur apa tuh? Ada di sini. Jadi kalau tadi aku sama Mas Wicak sempat lihat perambatan ini dari bawah. Mm-mm. Nah, kita lihat ternyata dia sebenarnya agak jauh untuk menghalau minimal debu-debu yang kasar banget gitu ya. Jadi 2 lapis. Dan 2 menghalau sinar yang terlalu panas. Jadi dia akan meneruskan udaranya adem. Jadi dia jadi second skin sebenarnya Iya, ya. betul. Cuma second skinnya nih beda teman-teman. Full tanaman loh. Full Keren tanaman. sih di sini. Tantangannya ya, 1 begini menjulur ke dalam. Tapi so far Daunnya, nih iya. dengan kayak gini, maksudnya kan udah terbiasa nih Mas hidup berdampingan dengan tanaman yang serimbun ini. Itu suka dukanya apa? Sukanya ini jenis tanaman melati Belanda kalau nggak salah. Oke. Tapi warnanya agak pink merah. Mhm. Kadang-kadang wanginya tipis-tipis aja tapi lucu gitu, mirip melati. Jadi itu sukanya Mm-mm. dan juga penghalau itu. Mm-mm. Dukanya ini deh, suka rontok lah, daun mengeringnya nyangkut di atap sehingga cukup intens untuk membersihkan. Membersihkan. Jadi tantangannya di situ emang Gitu. harus rajin dibersihkan teman-teman. Wow, dari atas ini Oke. view-nya cukup ini ya, Nih. masih hijau-hijau loh. Mbak Miftah mau lalap bunga pepaya. Oke, terus ini nembus kemana ini? Nah, habis dari balkon, jadi karena ini terletak di garis lurus, kamarku dipisahkan oleh sebuah shower lagi yang langsung terhubung ke kamar kakakku. Berarti connecting ya. Tuh, Berarti ini sharing kamar mandinya. sharing. Untuk 2 Dan kamar. makanya harus ada komunikasinya kalau lagi digunain. Jadi Oke. saling inilah janjian. Tapi ini cukup ini juga loh, lega juga loh untuk kamar Tuh mandinya. lumayan lega. Heeh. Dan ya udahlah simpel aja. Lighting juga mungkin nggak banyak dieksplor tapi yang penting cukup gitu. Dan tetap ada ventilasinya loh teman-teman. Di Yes. situ ada exhaustnya juga. Fun fact lagi adalah Mbak Miftah sempat lihat AC nggak dari tadi? Enggak sih, jujur. Nggak ada AC Jadi kan? di Kebun Joglo dan rumahnya ini 0 AC. Kami ya memanfaatkannya aliran alami dan juga yang pasti exhaust untuk ngeluarin si hawa panasnya. Berarti benar nggak ada AC. Aku pikir ada AC yang diumpetin gitu. Nah, nggak ada. Emang beneran nggak ada. Jadi kayak kampung tuh gaya kampung beneran. Oke. Berarti ini lanjut lagi ke Kita boleh sebelah. connect, silakan. Tapi ini samakah luasnya sama yang tadi? Kurang lebih layout dan luasnya mirip, ya, betul. Kayak mirroring aja ya? Karena belahan dari joglo yang sama dan kayak bercermin. Bisa dibilang ya si belahan ini harusnya balkon gitu, tapi sebenarnya ini jadi indoor aja. Tuh udah posisi jendelanya mirip, posisi ventilasi sampai juga ke pintunya sama sebenarnya. Wah, kamarnya tuh lega-lega banget loh, luas-luas banget gitu ya. Tuh, Tapi kelihatannya kalau alhamdulillah. kamar cewek tuh lebih rapi gitu ya. Setuju. Setuju. Oke. Nah, kita keluarnya lewat Keluarnya sini. ke ruangan yang tadi. Jadi Gitu. kalau misalnya teman-teman dari sini, nih, sini aku kasih tahu. Tadi kan kita masuknya tuh lewat situ. Tapi keluarnya lewat sini. Beda pintu. Tapi kita udah menembus dari sana sampai situ. Gitu dah pokoknya. Nah, sekarang kita kemana lagi? Oke. Kurang lebih area indoor di lantai atas cuma segitu. Oke. Mari lanjut kita ke keluar lewat sini yuk. kayaknya udah ada apa tuh di luar? Ada. Jadi kalau di gaya rumah Jawa biasanya kita diajak agak merunduk. Nah, sebenarnya kalau kita full gini nih tuh kan. Tapi ini dibikin agak meloncat juga. Sret gitu. Boleh dipakai alas kakinya lagi. Oke, siap. Kita keluar lagi nih, teman-teman. Nah, kayaknya di sini nih. Kenapa tadi Iya. Mas bilang ini bukan lantai 2 ya? Betul. Karena nembus lagi kayaknya tuh aku lihat itu jalan. Nah, Kok jadi bisa sih? Aduh, bingung aku. kita kan ada di teras nih. Ini kebetulan memang digunakan untuk area kegiatan, untuk edukasi kah, untuk rekreasi, dan juga banyak koleksi buku di dinding. Kalau kita ke sana, ada taman lagi itu, ada dataran lagi, dan juga akses ke jalanan.
Yuk kita balik ke sana. Ini ada ini juga Mas yang lagi di apa nih? Nah, ini untuk dekorasi dan wangi-wangian coklat aja nih. Oh, dekorasi Tuh. aja. Kalau ada yang mau iseng, ini buat melatih sensorik. Nah, udah kita kupas, kita raba-raba dari biji kakao. Aku ikutan lagi beneran. Oke. Nah, terus ini Gitu deh. ada Kurang lebih. alat apa ini, Nah, Mas? di pojok ini adalah alat yang sering berpindah-pindah. Jadi kalau kami lagi ada sesi kelas membikin coklat di batu-batu ulekan inilah. Jadi kalau teman-teman kira pabrik coklat isinya mesin-mesin, kalau kami bawain edukasi coklat pakai ulekan atau cobek. Oke, terus langsung Dan biasanya kami gerus atau haluskan si kakao. Nanti jadinya kayak yang dalam nanti ya. Kita cobain ya. Oh, oke. Jujur ya ini tuh baunya menggoda banget sih aroma. Tenang, ini udah dibersihin, bukan bekas jilat-jilat anak-anak. Bukan. Nah, Wangi banget sih. Oke. kita mau ke area Boleh. wudhu kali ya. Itu ada area apa lagi? Nah, mungkin sebelum kita ke taman, ini area yang nembus musola nih, area wudhu. Oh. Dan juga area sisi belakang itu kadang-kadang dipakai untuk gudang juga atau area jemur sebenarnya. Oke. Makanya udah kita tutup aja pakai tirai bertema coklat Biar nggak terlalu itu. ke expose gitu ya. Yes. Oke. Betul. Dan nggak boleh ada ruang yang disisakan polos. Akhirnya udah nih dinding area wudhu dicetak pakai daun-daunan nih Oh, itu yang ada dicetak pakai daun. di plester semen. Kemudian daun-daun yang ada Ditempel. dicap, lepas. Cap, lepas. Kreatif banget gitu. sih. Dan ya udah dibiarin aja, agak berlumut nggak apa-apa. Sikatnya sekali-sekali. Dan kalau kita lihat ke bawah, ayo ini ruang apa nih? Kami Miftah. Area laundry yang tadi nih, Oh, iya. voidnya. Bentar. Set. Mikir dulu kan muter dari tadi. Oh iya ternyata ini ya atasnya Di ya. area dia. bengong tadi untuk cuci baju dan jemur, nembusnya ke atas ini. Wow, ternyata masih nyambung sampai atas sini. Dan view-nya lebih hijau lagi Lepas dari sini. hijau semuanya. Seru banget sih di sini. Lanjut. Berarti ini tiap hari sebenarnya rame biasanya. Jadi kurang lebih kegiatannya. tiap hari yang memang terbuka untuk umum adalah teras bacanya. Biasanya pengunjungnya memang anak-anak sekitar dari tetangga gitu. Oh, berarti datang aja ke sini. Bisa datang langsung, udah deh si perpusnya bukan yang tipe dijagain gitu. Jadi ya saling menjaga kebersihan dan kerapihan lah gitu. Saling mengedukasi. Walaupun kadang-kadang tiba-tiba aku pulang-pulang, wah buku numpuk di mana lah. Tiba-tiba udah lepek kena hujan. Tapi ya seiring berjalannya waktu kita benahi gitu. Wah keren banget sih. Sampai sini ya areanya Iya berarti betul. ya. Ini Kurang ya. lebih bentuk teras ini L. Jadi anak-anak atau para teman-teman yang bisa explore kelas coklat itu bisa di area teras. Kemudian bisa refill air minum juga. Ini selalu diisi ulang. Dan kita ke sebelah sini untuk area kegiatan yang lebih luas. Ya Allah, ada taman lagi guys di sini. Selain di teras, kami menyediakan meja panjang lagi untuk salah satunya ya kita ngulik juga gitu ya kan sama kawan-kawan, adik-adik atau kakak-kakak atau emak-emak yang belajar tentang ini dia pohon yang usianya tebak deh Lebih puluhan ya? si belasan ini. 15. Nah, jadi hampir benar. Ini udah 16 tahun nih. Oh, wow. Pohon berbuah kuning ini sudah tumbuh. Alias kakao. Banyak banget ya buahnya. Berarti kalau yang bisa dipanen yang kuning kayak gini? Tuh, yang udah kuning cerah begini. Ini rasanya enak banget. Udah pernah nyobain? Belum sih. Berarti berapa lama dari dia ini sampai kuning gitu? Nah, Berbuahnya. kalau kita lihat ada bunganya yang mungil-mungil, yang kalau disentil dia kan mental tuh. Itu dari sejak kecil sampai menguning dia butuh waktu 6 bulanan. Tapi dia nggak ada musim kakao tuh. Jadi sepanjang tahun bergulir terus panen. Wow, kita buka kali ya? Oke, Boleh? silakan. Kurang lebih sebenarnya caranya ada yang Oh. paling barbar yaitu kita getok aja. Kirain pakai Nah. pisau. Tuh, boleh kami tuh.
Oh gitu. Tuh, hampir kebelah. Gini aja. Yes. Sampai bisa di Kalau emosi enak kotak. ya. Yes. Nah, Wow. maaf anak kena prank. Mana coklatnya kok putih? Iya. Iya. Terus gimana? Dikupas Oke. ya? Jadi yang kita nikmati adalah si selaput-selaputnya itu. Hah? Oh ini Nah, betul. putih-putihnya. Kita bisa tarik satu biji, mungkin aku pegangin dulu. Nah, Ini ditarik. ditarik terus udah diisap aja. Bismillah. Langsung Silakan banget, nih, Mas langsung. Richard. Langsung nih. bayar langsung. Ini belum Kita cuci tarik. tangan sih guys, cuman ya bismillah, deh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung gini, Nih, coba ini guys. langsung di Diisap-isap aja. Ya kayak makan permen apa ya? Karet. Manis ya? enak banget ya. Lucu ya? Mau digigit atau mau dilepeh? Oh, saya gigit. Jadi, kenapa dia wajib dilepeh? Karena ya inilah yang akan jadi coklat. Oh gitu. Jadi ini yang diproses. Oh, terus habis itu kalau udah kayak gini diapain? Nah, nanti ada proses lagi yang cukup panjang, fermentasi, gitu ya, di sebuah wadah, nggak di sini. Dan penjemuran, nanti dia akan menggelap kayak yang tadi tuh, yang diulekkan tadi. Difermentasi kurang lebih seminggu. Dijemur 3 hari, udah 10 tuh. Heeh. Kemudian pengupasan sampai pemanggangan sehari lah mungkin. Terus penggilingan, itu kurang lebih butuh 1 sampai 2 hari. Sampai coklat yang lembut tuh, kalau kita lihat tuh cair, itu 2 hari. Gitu. Ini total 2 mingguan. 2 mingguan ya, nggak nyampe 2 sebulan minggu. lah ya. Tuh. Terakhir banget kami panen di bulan puasa, Ok. Bisa dapat 40 bonggol kali manjat lah. Mantap. Oke. Nah, di sini biasanya menjadi area piknik juga nih atau ngumpul lah. Ini ya. Betul, cukup luas. Jadi selain kakao di kebun atas ini ada nangka, ada mangga, ada juga sebenarnya duren nih, tapi Udah dia pernah berbuah. sayangnya cuma tinggi aja, nggak berbuah. Oh. Masih ada apa tuh, Nah, toilet. kita percabangan nih sebelum ke pagar lagi. Ini ada area cuci tangan dan toilet yang outdoor gitu. Yang alhamdulillahnya sebenarnya kami bangun itu baru 2 tahun. Jadi sebelumnya ini ya area Outdoor buat aja. outdoor dan tanaman aja. Mojok Oke, jadi untuk fasilitas ini ya anak-anak yang untuk betul. kesini juga. Nah, kalau teman-teman lihat dari pohon kelapa agak menerus ke atap, sebenarnya di atas kami menanam solar panel surya. Wah, keren. Sampai pintu keluar lagi. Nah, Tapi beda sama yang tadi, teman-teman. kita disambut atau justru malah disuruh keluar nih. Disuruh keluar kita, Mas. Jadi, Udah selesai mainnya kan, disuruh pulang. ini adalah area gerbang di jalan yang berbeda, yaitu Swadaya. Tuh. Teman-teman ingat nggak tadi? Kita masuknya dari mana? Terus tiba-tiba ada kebun-kebun, masuk ke rumah, naik tangga kan. Nah, ini ketemu jalan lagi loh, teman-teman, lihat. Jadi Bingung bener, kan kalau kita kata di Mas Aziz atas tadi apa di bukan bawah lantai nih? 2. Lantai atas aja Tuh. ketemu jalan lagi. Tapi di sini itu akses untuk motor ya. Dan biasanya untuk yang motor atau yang drop off aja Oke, gitu. tapi kalau naik mobil dari sisi yang tadi kita itu guys, dari sana. Dan ada tuh si judul Kebun Joglo. Kebun Joglo. Nah, ini kita berarti Nah, kalau dari tadi lapangan menuju keluar, ini dari taman menuju tangga yang di pinggir untuk akses kalau ada tamu yang rame. Gitu. Oke, berarti ini kita Nah. lewatnya tuh lewat luar. Makanya Lewat aku rumah. pasang si signage ini nih. Menuju kebun. Menuju kebun kalau datangnya dari bawah. Biar nggak bingung ya. Udah deh. Nah, ini pohon kelapa, pohon pepaya yang tadi aku petik dari kamar balkon. Oke, yuk. Oke, kita udah selesai explore kebun Joglo ya, Mas ya. Alhamdulillah. Ternyata cukup panjang. Seru ya, berpetualang kita Iya. bukan cuma explore. Benar, berpetualang. Dan emang ini petualangan yang seru sih menurutku, kayak main ke hutan. Asik. Jadi rumahnya tuh kayak di tengah hutan ya, vibes-nya Setuju. gitu loh. Padahal tadi pas kita baru nyampe itu kayaknya, itu ya kita kayak belum tahu juga dalamnya kayak gimana. Ternyata itu first impressionku sih Mas tadi pas baru datang. Kan nggak kelihatan kalau ternyata dalamnya seluas ini. Iya.
kalian harus coba masuk dulu ke sini dulu baru tahu teman-teman explore di sini kayak gimana. Oke, biasanya kalau udah sampai sini udah di closing, teman-teman mungkin mau tahu dulu nih Mas. Mungkin ada yang punya lahan seluas ini juga gitu kan. Pengen bikin kebun terus ada rumah di tengahnya. Yes. Budgetnya berapa sih Mas kalau untuk semuanya ini di tanah 1000 meter ya? Kurang lebih 1000. Nah, kalau dari pembangunan kan misah-misah ya secara timeline. Kalau untuk si area rumah dan kebun joglo yang di tengah tadi itu, kurang lebih aku bisikin segini. Oke. Nah, jadi untuk tahun segitu sebelum 2010 tuh sebenarnya agak sedang sih gitu. Menurut keluargaku gitu. Dan kalau untuk kebunnya sendiri ini juga maksudnya akan terus berkembang gitu ya Mas ya, tergantung ya. Doakan jadi insya Allah yang bermanfaat untuk komunitas, untuk para follower gitu. Asik. Itu bisa lebih banyak. Berarti harus ini dulu ya tapi ya, booking dulu atau Betul, gimana? jadi untuk teman-teman bisa belajar mengenai si coklat tadi, itu sebaiknya booking karena kami ya lokasinya kan bukan di area komersil gitu ya, masih rumahan. Jadi sebaiknya booking paling dekat deh, H-3 deh. Karena di bulan Juni insya Allah sih bukan cuma di weekend aja kami bukanya, tapi di weekday juga bisa experience gitu. Bisa untuk anak, untuk family, untuk milenial dan Gen Z tuh oke juga. Berarti bisa bookingnya via apa nih Mas? Di mana? Nah, boleh banget follow dan juga DM aja ke Instagram kami di @dekebonkakao. Oke, makasih banyak Mas Aziz sudah diajak keliling cerita. Sama-sama. Apa ya, berpetualang sih. Dan kalau aku plus bilang. icip-icip. Icip-icipnya belum selesai, habis ini Yes. masih lanjut. Makasih juga teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa datang ke sini mampir ke Kebun Joglo. Kebun Joglo. Instagramnya Kebun Halo. Joglo ya? Yes. Kamu ada Instagramnya nggak? Ya udah teman-teman, makasih yang udah nonton sampai akhir. Bye bye. Sampai jumpa. Terima kasih banyak udah nonton. Ini adalah cangkang dari biji kakao. Wanginya lucu, jadi coklat banget. Kalau dimakan ya kurang enak karena kulit biji kan, kulit kacang kan nggak enak juga. Tapi kalau diseduh justru jadinya wangi dan kayak teh apa ya, kayak ocha tapi tipis.